Penasaran gimana caranya menyelesaikan Rubik? Rubik mainan yang menarik, sederhana, sebuah mainan kubus yang di setiap sisi permukaannya memiliki warna yang berbeda. Setiap sisi permukaan terbagi menjadi 9 potongan kotak kecil. Kita bisa memutarbalikkan setiap sisi tengah, atas, bawah, sehingga warna sisi permukaan kubus tercampur aduk menjadi warna yang acak. Tugas kita adalah mengembalikan setiap sisi permukaan menjadi satu warna yang sama dan utuh. Hai, selamat datang. Kenalin, gue Parhasani. Terima kasih udah mampir. Kalau ngomongin soal Rubik, menurut gue Rubik ini adalah suatu permainan yang gak semua orang bisa menyelesaikannya. Kenapa? Siapa juga yang gak pusing saat melihat warna-warna yang tercampur aduk dan kita dituntut untuk menyelaraskan warnanya. Untuk menyelesaikan Rubik, kita harus paham pola dan rumusnya, atau dikatakan bagaimana Rubik itu bekerja. Melakukannya dari tahap demi tahap, berawal dari pola pertama menuju hingga pola terakhir. Tentunya dengan penyelesaian atau bisa kita sebut menggunakan rumusnya. Yang perlu kita ketahui, setiap pola menggunakan rumus yang berbeda pula. Oke, lupakan sejenak tentang kerumitan Rubik ini. Sebenarnya gue di sini ingin membagikan sedikit hal filosofi yang gue temukan sejalan gue bermain Rubik ini. Oke, sebelumnya gue ingin cerita dulu bagaimana pula gue ingin belajar Rubik. Singkat kata sih sebenarnya gue hanya gabut doang dan kebetulan FYP TikTok gue itu isinya tentang Rubik. Dan disitulah terbesit gue ingin mencoba memainkan Rubik. Sederhana seperti itu sih. Gue benar-benar seorang pemula yang dimana gue gak tahu cara menyelesaikannya itu bagaimana. Awal bermain gue hanya mencoba mengeksplor Rubik tanpa mengetahui bagaimana cara yang benar. Cuma putar sini, putar sana doang. Gitu doang. Gue menghabiskan waktu gue sia-sia. Hingga akhirnya gue menyerah. Dan coba belajar cara menyelesaikannya ke YouTube. Di YouTube gue mempelajari pengalaman orang lain bagaimana mereka menyelesaikan Rubik. Mereka menjelaskan bagaimana Rubik bekerja, bagaimana pola yang harus kita lalui untuk menyelesaikannya, dan bagaimana rumus bekerja pada setiap pola. Apa gue langsung jago dan bisa setelah belajar dari YouTube itu? Entahlah. Gue bermain untuk percobaan pertama dan hasilnya yes, berhasil. Lalu mencoba untuk kedua kalinya, sayangnya tidak berhasil seperti percobaan pertama. Mencoba untuk ketiga kali, gagal juga. Mencoba keempat kali, gagal. Dan mencoba kelima kali, ternyata berhasil. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa gue banyak gagal? Padahal gue itu sudah belajar ke YouTube. Jawaban simpelnya itu karena gue belum sepenuhnya paham pola Rubik itu. Dan gue menjadi paham seiring gue terus memainkan Rubik itu. Mencoba, gagal, dan mencobanya lagi. Akhirnya gue menjadi paham penuh polanya dan hampir tidak pernah gagal lagi. Pelajaran yang gue dapat adalah belajar aja nggak cukup. Tahu rumus aja nggak cukup. Tapi dibutuhkan pemahaman atas pola-pola yang tersimpan di dalamnya. Dan untuk memahami polanya itu secara utuh, itu diharuskan kita untuk secara langsung praktik ke dalamnya. Mencobanya lalu gagal, mencobanya lalu gagal, dan mencobanya lalu memangnya harus gagal ya? Menurut gue pribadi, gagal itu harus. Soalnya tanpa kegagalan kita itu tidak akan bisa memahami bagaimana polanya itu bekerja. Jadi kuncinya adalah gagal di sini sebagai patokan untuk kita belajar bagaimana polanya itu bekerja. Jadi filosofi yang gue dapatkan dari Rubik ini adalah pola dan rumus. Maksudnya itu seperti halnya Rubik yang memiliki pola dan rumus. Kehidupan di dunia nyata ini juga memiliki pola dan rumus. Entah itu dalam hal pekerjaan, pertemanan, asmara, sosial, ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Semua yang ada di dunia ini sebagian besar memiliki polanya tersendiri. Asal kita paham bagaimana polanya dan mengetahui rumusnya, hidup itu akan bisa kita taklukkan. Untuk penerapan di dunia nyata adalah temukan, pahami polanya,
dan ketahui rumusnya. Entah apapun itu, hal yang sedang kita dalami. Dan untuk memahami betul sepenuhnya pola itu bagaimana bekerja, kita harus terjun secara langsung praktik ke dalamnya. Mencobanya, lalu gagal, mencobanya, lalu gagal, mencobanya, lalu gagal. Sampai akhirnya kita paham betul bagaimana pola itu bekerja. Yang perlu diketahui adalah, walaupun kita paham polanya, tapi kita kalau tidak mengetahui rumusnya, hasilnya akan tetap gagal. Karena rumus itu merupakan suatu cara penyelesaian dari suatu pola. Dan lalu bagaimana cara kita mengetahui rumus dari sesuatu itu? Belajarlah, ketahui dari orang lain. Baca dari buku, menonton tutorial di YouTube, mengobrol dengan orang lain, berguru ke mentor, dan masih banyak lainnya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pengetahuan dari mereka. Itulah bagaimana rumus itu didapatkan. Yang perlu diketahui adalah mungkin pola dan rumus dunia ini terlalu kompleks, terlalu rumit, terlalu besar dan berubah-ubah jika dibandingkan pola dan rumus Rubik yang begitu sederhana. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa mempelajari pola-pola dan rumus dunia ini. Memang perlu ada pengorbanan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk bisa mempelajarinya. Jadi kesimpulannya adalah, sebagian besar hal di dunia ini memiliki pola dan rumusnya, seperti halnya dalam permainan Rubik. Dan begitulah sedikit pelajaran filosofi yang gue dapatkan ketika gue gabut mencoba untuk belajar menyelesaikan Rubik ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Gue Parasani, izin undur diri, sampai jumpa.